Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, tugas akhir mata kuliah pemrograman web dari program studi Sistem Informasi kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas akhir ini, yaitu website yang bertemakan mengenai artikel horor, yaitu website Bean Street. Sebelum ke penjelasan, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Salsabila Putri Sarani. Kemudian yang kedua saya Krisna Gilang Prakoso. Kemudian yang ketiga saya Fatasya Aulia Suyono. Dan yang terakhir saya Muhammad Sultan Tirabudi. Baik, itu dia kelompok kami. Untuk penjelasan dari websitenya, saya persilahkan teman-teman secara bergantian. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code dari website Bmystery. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Kami membuat website dengan Laravel. Di sini ada tampilan Laravelnya. Kemudian yang pertama yaitu env. Di sini berfungsi untuk menyambungkan ke database-nya di localhost phpMyAdmin. Kemudian masuk ke app. Di sini ada model kategori, model post, text, dan user. Kemudian masuk ke HTTP, ada controller. Di sini ada controller yang mengontrol semua codingan yang berada di resource. Ada blok, kategori, controller, kemudian home, post, tag, user. Kemudian di sini ada folder out untuk autorisasi, berfungsinya untuk login register. Kemudian juga di middleware-nya sama berhubungan dengan login, enkripsi, password-password gitu. Kemudian masuk ke bagian database-nya. Kemudian ke migration. Di sini database-nya dikirim semua ke phpMyAdmin menggunakan PHP Artisan Migrate. Kemudian masuk ke publik. Folder publik di sini berfungsi untuk sebagai aset-asetnya seperti CSS, image, font, dan lain-lain. Semuanya masuk ke bagian public. Menuju ke resource. Di sini yang paling penting yaitu yang view-nya. Bagian tampilan website berada di view. Di sini ada tampilan admin. Di folder admin ini ada kode-kode seperti kategori, post, tag, dan user. Index berfungsi untuk tampilannya. Kemudian grid di sini untuk grid CRUD, bagian grid. Kemudian yang edit, bagian edit. Sama juga, di post juga sama. Tag juga sama, user juga sama. Kemudian ke out, yaitu autorisasi. Di sini bagian konfirmasi tampilan untuk passwordnya. Kemudian di sini ada login, register, dan verifikasi. Kemudian masuk ke layout. Ini juga berhubungan dengan out-nya, bagian tampilannya autorisasi. Kemudian lanjut ke bagian template backend. Di sini ada home yang akan dipanggil ke nanti di roots dipanggil. Kontrolnya menggunakan kontrol template backend-nya. Di sini ada home tampilannya, kemudian ada footer, ada sidebar. Bagian front end juga sama seperti backend. Ada content, footer, head, widget. Masuk ke user. Nah, user ini berhubungan dengan bagian front end-nya. Home-nya ini bagian front end, bagian user. Kemudian lanjut ke roots. Di sini bagiannya memanggil semua resource tadi untuk bisa ditampilkan di websitenya. Slash-nya ini bagian slash ada slug-nya.
Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi websitenya, tampilan websitenya. Saya serahkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tampilan dari website kami, yaitu Beanstery. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk yang bagian atas, ini ada header dari website kami. Di bagian kiri tadi ada media sosial dari website, kemudian sebelah kanan sini ada sidebar. Isinya kurang lebih seperti berikut. Kemudian ini ada fitur search. Untuk fitur search ini bisa kita gunakan untuk mencari artikel yang berkaitan dengan keyword yang kita gunakan. Misalnya ini ada rumah. Nanti akan keluar artikel yang berkaitan dengan kata rumah. Seperti itu. Kemudian ini untuk detail dari artikelnya. Ini ada sampul dari artikel, ada judul, kemudian ada tanggal pembuatan, dan juga ada isi dari artikelnya. Selanjutnya di menu kategori, ini ada kategori dari artikel. Di sini ada kategori cerita dan juga berita, di mana nanti artikelnya dibedakan berdasarkan dengan kategorinya. Ini untuk kategori berita, kemudian untuk kategori cerita nanti berada pada menu yang cerita. Seperti itu. Seperti ini. Selanjutnya untuk bagian bawah, yaitu footernya, kurang lebih seperti ini. Ada kategoris, ada tag, kemudian ada sosial medianya juga. Untuk ini ada sedikit keterangan. Tadi untuk kirim cerita, bagi user yang ingin mengirim cerita, nanti bisa dikirimkan lewat email. Begitu. Jadi nanti yang menginputkan postingan itu dari admin. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada bagian list post. Nah, bagian ini berisi daftar artikel, mulai dari cerita dan berita yang telah diposting oleh admin. Setelah itu kita akan menuju bagian dashboard admin. Admin dapat login untuk memanajemen website. Nah, pada bagian ini berisi post kategori tag dan user. Untuk bagian user, admin dapat menambah user, mengedit, dan juga menghapus. Seperti berikut. Admin dapat menambah user dengan mengisi nama user, email user, tipe user sebagai administrator, dan password user. Nah, berikut hasil menambahkan user. Pada bagian ini juga dapat diedit. Nama admin dan email harus sesuai. Jika tidak, akan didapatkan kegagalan untuk ditambahkan.
Kemudian, admin juga dapat menghapus user dan akhirnya user berhasil dihapus. Dan bagian post, pada bagian ini admin dapat menambahkan postingan, menginput postingan, mengedit, maupun menghapus. Untuk menambahkan postingan, admin dapat menambahkan judul, kategori, tag, dan konten yang akan diposting. Untuk kategori ada berita dan cerita, dan tag sesuai dengan artikel. Selain itu, pada bagian ini juga dapat menambahkan gambar. Nah, berikut adalah hasil dari menambahkan postingan. Selain itu, pada bagian ini juga dapat mengedit postingan yang telah ditambahkan oleh admin, seperti bisa mengganti judul, kategori, maupun menambah teks, ataupun mengganti cerita. Berikut adalah postingan yang telah diedit. Setelah itu, pada bagian ini juga admin dapat menghapus postingan. Berikut adalah hasil postingan yang telah berhasil dihapus. Tapi, postingan tersebut tidak dihapus secara permanen. Postingan tersebut dapat dicek kembali di bagian post yang sudah terhapus. Selain itu, pada bagian ini bisa di-restore, jadi bisa dikembalikan kembali, dan bisa dihapus total. Jika berhasil di-restore, maka akan kembali ke bagian dispose. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, pada bagian kategori, list kategori. Dan di sini admin bisa menambahkan kategori, bisa mengisi nama kategori. Lalu klik simpan kategori. Di sini sudah tertambah cerita user. Di sini juga bisa mengedit kategorinya dengan mengklik edit, lalu mengganti nama kategori. Lalu juga bisa menghapus kategori berhasil dihapus. Lalu pada bagian tag, list tag, ini admin bisa menambah tag
lalu menamai tagnya. Nah, jika berhasil akan terdapat kata ini. Lalu admin bisa juga mengedit tagnya. Lalu juga admin bisa menghapus tag berhasil dihapus. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Baik, itu dia penjelasan kami mengenai tugas akhir yang telah kami buat. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.